1938, ekspedisi yang menandai Antartika. Pada tahun 1938, Jerman mengorganisir sebuah ekspedisi ke Antartika karena strategi ekonomi yang pasti. Misi tersebut, yang dipimpin oleh Kapten Alfred Richter, bertujuan untuk membangun titik dukungan logistik bagi armada penangkap paus Jerman dan meresmikan kemungkinan klaim teritorial di Tanah Ratu Maut. Kapal yang ditugaskan MS Schwabenland yang diadaptasi untuk membawa 2 pesawat amfibi berangkat pada bulan Desember tahun 1938 untuk melakukan survei kartografi udara. Pada tanggal 19 Januari tahun 1939, Schwabenland mencapai pantai Tanah Ratu Maut. Sejak saat itu, penerbangan sistematis dimulai. Kedua pesawat amfibi tersebut melakukan 7 misi fotografi yang diatur dalam lintasan paralel. Lebih dari 16.000 gambar diambil yang mencakup sekitar 250.000 km persegi. Prosedur tersebut menanggapi metode teknis yang jelas, garis penerbangan yang terkoordinasi, pencatatan berkelanjutan, dan penandaan titik-titik pantai. Secara bersamaan, penanda dan bendera Jerman dilemparkan ke atas es laut di sepanjang pesisir. Wilayah tersebut diberi nama Neuschwabenland. Tindakan tersebut menetapkan sebutan resmi yang didukung oleh dokumentasi kartografi. Survei udara memungkinkan penentuan area yang hingga saat itu muncul secara tidak tepat di peta internasional dengan lebih presisi. Hasil geografisnya relevan, sebuah rangkaian pegunungan dengan panjang sekitar 800 km yang tidak tercantum secara jelas dalam catatan sebelumnya berhasil diidentifikasi. Danau-danau air tawar juga ditemukan di dalam zona bebas es yang nantinya akan dikenal sebagai Oasis Schirmacher. Keberadaan permukaan batuan yang terbuka di dalam lingkungan yang didominasi gletser mengubah persepsi tentang pesisir. Tidak semua garis pantai merupakan penghalang yang homogen dan tidak dapat diakses. Ekspedisi tahun 1938 yang dipimpin oleh Kapten Alfred Richter tidak membangun struktur permanen, melainkan mendedikasikan diri untuk mengumpulkan informasi geografis dan membatasi zona dengan tujuan mempelajari kelayakan kehadiran Jerman di masa depan di wilayah tersebut yang terkait dengan pasokan maritim. Selama perjalanan pulang, Schwabenland melakukan pekerjaan tambahan di sekitar Pulau Bouvet dan di area Atlantik Selatan seperti Fernando de Noronha, memperluas analisis strategis rute samudra. Misi tersebut kembali ke Jerman beberapa bulan sebelum pecahnya perang pada bulan September tahun 1939 yang menghentikan penyebaran segera materi yang dikumpulkan. Dokumen asli hilang dalam pemboman di kemudian hari dan beberapa anggota tim ilmiah tidak selamat dari konflik tersebut. Hasil lengkapnya tidak dipublikasikan secara sistematis sampai setelah perang. Lokasi permukaan bebas es seperti Oasis Schirmacher bersama dengan identifikasi rangkaian pegunungan yang luas memperkenalkan variabel logistik yang relevan, keberadaan batuan kokoh, kemungkinan sumber air tawar, dan fitur geografis yang mampu menawarkan perlindungan alami terhadap kondisi ekstrim. Dalam istilah teknis murni, faktor-faktor tersebut dapat dievaluasi sebagai hal yang menguntungkan bagi instalasi yang terlindung jika tersedia sumber daya yang diperlukan. Namun, tidak ada dokumentasi publik yang mengonfirmasi pembuatan rencana konstruksi atau militer berdasarkan survei tersebut. Inventaris lengkap dari arsip strategis yang hancur atau hilang selama fase akhir Reich juga tidak tersimpan, yang mencegah penetapan kepastian jangkauan total perencanaan internal yang dilakukan berdasarkan kampanye kutub. Ketika perang pecah di Eropa pada bulan September tahun 1939, Antartika bukan lagi ruang yang belum dijelajahi bagi Jerman. Garis pantai Tanah Ratu Maut telah dicatat melalui penerbangan sistematis, fitur geografis utamanya telah dibatasi dalam laporan teknis, dan nama Neuschwabenland tercantum dalam kartografi yang diturunkan langsung dari ekspedisi tersebut. Pengalaman yang diperoleh dalam navigasi selatan, operasi udara dalam cuaca ekstrem, dan pemrosesan fotogrametri menjadi bagian dari aset teknis negara. Catatan yang tersimpan menunjukkan bahwa informasi tersebut dimasukkan ke dalam kerangka ilmiah dan ekonomi yang terkait terutama dengan industri penangkapan paus. Jika selain itu ia berfungsi sebagai dasar awal untuk evaluasi strategis yang lebih rahasia, tidak ada dokumen resmi yang membuktikannya.
Hal yang dapat diverifikasi adalah bahwa pada saat konflik dimulai, wilayah tersebut telah dipelajari dengan tingkat detail yang cukup untuk menetapkan parameter geografis dan logistik utamanya.
rekayasa dalam rahasia, uranium di bawah laut. Pada tahun 1944, perang di Atlantik telah berubah sifatnya. Rute maritim tradisional praktis tertutup bagi Jerman. Kapal kargo yang mencoba menembus blokade sekutu dicegat dengan efektivitas yang meningkat dan kerugian menjadi tidak tertahankan. Keunggulan udara dan laut sekutu tidak hanya membatasi pergerakan pasukan dan pasokan, tetapi juga pertukaran industri dengan Jepang, satu-satunya mitra yang mampu menyerap dan mengembangkan kemajuan teknis Jerman tertentu di Timur Jauh. Hingga tahun 1942, beberapa kapal permukaan telah berhasil mengangkut bahan mentah strategis dari Asia menuju Eropa. Namun, mulai tahun 1943, pengawasan sekutu mengubah pelayaran tersebut menjadi misi yang hampir bunuh diri. Masalahnya ganda. Jerman membutuhkan karet, timah, dan mineral Asia. Jepang membutuhkan teknologi militer canggih yang tidak lagi dapat diterima melalui jalur udara maupun darat setelah penutupan koridor Soviet dan ketidakmungkinan untuk mempertahankan rute yang aman melalui Samudra Hindia. Dalam konteks krisis ini, situasi bagi kapal selam Jerman juga telah berubah. Perang tidak lagi hanya terjadi di permukaan. Penyerahan diri Angkatan Laut Jerman yang diumumkan secara resmi pada bulan Mei tahun 1945 bukan lagi sebuah konsep abstrak. Hal itu melibatkan prosedur teknis yang presisi. Kapal selam harus muncul ke permukaan, memasang sinyal hitam, menyalakan lampu malam, mengomunikasikan koordinat, dan menuju ke pelabuhan sekutu terdekat. Unit manapun yang tetap menyelam dapat dianggap masih dalam pertempuran. Meskipun berakhirnya permusuhan di Eropa telah dinyatakan, Atlantik belum sepenuhnya stabil. Beberapa unit kapal selam Jerman masih dalam transit, dan beberapa tidak melaksanakan perintah tersebut dengan segera. Di sektor utara Eropa, beberapa kapal selam diserang bahkan setelah gencatan senjata karena mempertahankan profil operasional. Bagi pasukan sekutu, penyerahan diri harus terlihat dan dapat diverifikasi. Dalam konteks keputusasaan ini, Kriegsmarine mengadaptasi strategi baru. Mereka tidak hanya menggunakan kapal selam sebagai senjata ofensif, tetapi juga sebagai koridor bawah laut untuk transfer strategis. Misi Yanagi, perjalanan pertukaran teknis antara Jerman dan Jepang, berevolusi menjadi operasi kapal selam jarak jauh. Beberapa kapal selam Jepang mencapai pelabuhan yang diduduki di Prancis dan kembali dengan cetak biru, radar, mesin, dan komponen elektronik. Namun, banyak dari kapal selam ini ditenggelamkan dalam perjalanan. Statistik menunjukkan bahwa kurang dari separuh yang menyelesaikan perjalanan pergi dan pulang, tetapi kebutuhan untuk melanjutkan pasokan membenarkan risiko tersebut. Kriegsmarine mengadaptasi kapal selam mereka untuk misi khusus ini. Kapal selam yang awalnya dirancang sebagai pemasang ranjau atau untuk serangan dimodifikasi secara internal untuk mengangkut muatan teknis. Kompartemen ranjau dilepas, wadah khusus dipasang, dan ruang diatur ulang untuk memaksimalkan kapasitas tanpa mengorbankan otonomi. Ini bukanlah konversi yang improvisasi, melainkan keputusan strategis yang dipikirkan dengan matang. Jika rute maritim telah hilang, dasar samudra menjadi jalur operasional terakhir. Salah satu kasus tersebut adalah U-234. Awalnya dirancang sebagai kapal selam pemasang ranjau tipe XBE. Kapal ini dikonversi pada tahun 1944 menjadi pengangkut samudra jarak jauh. Selama perbaikan di galangan kapal Germania Werft, snorkel dipasang, sumur ranjau diadaptasi untuk wadah silinder, dan kompartemen tambahan disediakan untuk bahan sensitif. Transformasi tersebut menjawab tujuan yang spesifik. Pada akhir tahun 1944, sebuah komisi Angkatan Laut menetapkan muatannya. Volume total melebihi 200 ton, termasuk bahan bakar dan perbekalan untuk perjalanan yang diperkirakan antara 6 dan 9 bulan. Namun, yang menentukan bukanlah beratnya, melainkan sifat isinya. Di antara bahan-bahan yang dimuat terdapat cetak biru teknis canggih, komponen radar, sistem deteksi inframerah, torpedo listrik generasi terbaru, dan bagian-bagian yang dibongkar dari jet tempur Me-262 yang dikemas untuk perakitan kemudian.
juga ikut serta para insinyur dan perwira khusus. Dokumentasi mengonfirmasi keberadaan teknologi militer canggih dan personel teknis yang berkualifikasi, namun tidak ada inventaris publik lengkap yang tersimpan yang merinci setiap komponen yang diangkut maupun jangkauan penuh dari transfer yang direncanakan. Elemen yang paling menarik perhatian di kemudian hari adalah hal lain. Dalam catatan pembongkaran Amerika Serikat setelah penangkapan, tercatat sekitar 560 kg oksida uranium yang didistribusikan dalam 10 wadah timbal yang disegel. Awak kapal mengingat kubus logam dengan tulisan teknis yang disimpan di bekas sumur ranjau, yang menunjukkan bahwa bahan tersebut merupakan bagian integral dari kargo. Oksida uranium tersebut tidak merupakan senjata nuklir maupun perangkat operasional. Program nuklir Jerman yang terfragmentasi di antara berbagai institut dan terfokus pada eksperimen dengan reaktor, belum mencapai kapasitas pengayaan industri yang sebanding dengan yang dikembangkan oleh Amerika Serikat. Itu adalah bahan mentah yang dapat digunakan untuk penelitian atau pemrosesan lebih lanjut, bukan perangkat yang siap digunakan segera. Justru karena itulah pemindahannya memperoleh relevansi strategis. Pada musim semi tahun 1945, dengan runtuhnya Reich mengalokasikan lebih dari setengah ton bahan nuklir ke Jepang, menunjukkan bahwa pertukaran teknis tetap menjadi prioritas. Itu bukan sekadar tindakan simbolis, melainkan operasi logistik yang dirancang pada fase terminal konflik. U-234 berlayar dari Kiel pada bulan Maret tahun 1945 dengan singgah di Norwegia sebelum masuk ke Atlantik. Di atas kapal terdapat 12 penumpang, termasuk perwira Jepang yang ahli dalam teknik angkatan laut dan aeronautika, serta teknisi Jerman yang bertugas mengawasi transfer tersebut. Di antara mereka terdapat Heinz Schlicke, seorang ahli radar dan penanggulangan elektronik yang menggarisbawahi karakter teknis misi tersebut. Pelayaran berlangsung di bawah langkah-langkah kerahasiaan yang ketat. Selama hari-hari pertama, kapal selam berlayar pada kedalaman snorkel untuk mengurangi risiko deteksi. Seiring dengan jatuhnya stasiun pantai ke tangan sekutu, komunikasi menjadi terfragmentasi dan isolasi operasional menjadi nyata. Pada tanggal 4 Mei tahun 1945, komandan menerima transmisi parsial yang menginformasikan perubahan kepemimpinan setelah kematian Hitler. Beberapa hari kemudian, sebuah perintah yang jelas dari Laksamana Karl Dönitz dicegat. Semua kapal selam harus muncul ke permukaan dan menyerah. Pada saat itu, U-234 berada di Atlantik Tengah, praktis berjarak sama dari pelabuhan Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat. Komandan memilih untuk menuju ke arah pasukan Amerika Serikat dengan pertimbangan bahwa mereka akan menawarkan kondisi yang lebih menguntungkan bagi awak kapal. Setelah penyerahan diri dikonfirmasi, 2 perwira Jepang di atas kapal memutuskan untuk tidak menghadapi penangkapan. Beberapa jam kemudian mereka ditemukan tidak bernyawa dan dimakamkan di laut sesuai dengan protokol Angkatan Laut. Pada tanggal 14 Mei tahun 1945, kapal selam tersebut dicegat di selatan Newfoundland oleh kapal perusak USS Sutton. Tanpa perlawanan, kapal itu dikawal hingga ke Portsmouth Naval Shipyard. Penanganan muatan dikelola dengan kerahasiaan yang tidak biasa, bahkan untuk standar pasca perang segera. Dokumentasi kemudian menunjukkan bahwa bahan tersebut dipindahkan ke fasilitas militer Amerika Serikat. Telah disebutkan bahwa oksida uranium tersebut mungkin telah dikirim ke pusat analisis khusus. Namun demikian, tidak ada catatan publik yang merinci dengan tepat tujuan akhirnya maupun urutan lengkap pemrosesannya. Absennya keterlacakan dokumenter tersebut telah membiarkan ruang interpretatif terbuka mengenai penggunaan selanjutnya dari bahan yang disita tersebut. Bahkan pada minggu-minggu terakhir Reich ketiga, ketika Berlin sedang dikepung dan kekalahan tidak dapat dihindari, Jerman tetap mengatur misi kapal selam untuk transfer lintas benua. Kapal selam berhenti menjadi sekadar senjata ofensif untuk menjadi kotak penyimpanan bawah laut yang mampu mengangkut ilmu pengetahuan, teknik, dan sumber daya strategis melalui samudra yang dikuasai oleh musuh. Di bawah permukaan Atlantik hingga akhir, bahan-bahan dan pengetahuan yang kepentingannya melampaui hasil akhir konflik tersebut terus bergerak.
Buku log yang dihancurkan kekosongan U-530. U-530 masih dalam patroli ketika Reich ketiga sudah memulai proses penyerahan dirinya. Itu adalah kapal selam samudera tipe 9C-40 yang dirancang untuk navigasi jangka panjang dan dengan otonomi yang cukup untuk menyeberangi Atlantik tanpa pengisian bahan bakar ulang. Sementara struktur politik Jerman runtuh, unit tersebut tetap berada di lepas pantai timur Amerika Serikat. Atlantik bukan lagi panggung serangan terkoordinasi. Pasukan Angkatan Laut bertindak di bawah perintah yang tumpang tindih, transmisi yang tidak teratur, dan otoritas dalam transisi. Instruksi yang diterima jelas, gencatan senjata dan penyerahan diri di pelabuhan sekutu terdekat. Instruksi itu tiba ketika rantai komando berfungsi dengan kesulitan yang semakin meningkat. Namun, alih-alih menuju ke utara untuk menyerahkan diri di pelabuhan di bawah kendali Amerika Serikat, Komandan Otto Wermuth memutuskan untuk mengarahkan haluan ke selatan. Tidak ada pertempuran setelahnya maupun pengejaran yang didokumentasikan. Apa yang mengikuti adalah pelayaran luas yang detail internalnya tidak tercatat secara berkelanjutan dalam dokumen publik di kemudian hari. Sebelum memulai perpindahan ke Amerika Selatan, awak kapal mengambil langkah-langkah nyata. Sebagian amunisi dibuang ke laut dan bahan yang dianggap sensitif dihancurkan. Selama navigasi, meriam dek 105 mm dibongkar dan dihilangkan. Keputusan ini dapat ditafsirkan sebagai tindakan pencegahan untuk menghindari insiden selama penyerahan diri yang terlambat, tetapi hal itu juga menghilangkan elemen kunci yang akan memungkinkan evaluasi keadaan operasional penuh kapal selam pada fase akhirnya. Pada tanggal 10 Juli tahun 1945, U-530 muncul di permukaan di depan pangkalan Angkatan Laut Mar del Plata. Perang di Eropa telah berakhir secara resmi selama lebih dari 2 bulan. Kapal selam tersebut masuk tanpa bendera tempur yang terlihat. Di atas kapal terdapat 54 awak dalam kondisi fisik normal. Inspeksi awal mengungkapkan penyimpangan dokumenter yang jelas. Buku harian perang, KTB, catatan pusat yang memuat posisi harian, konsumsi bahan bakar, peristiwa teknis, perintah yang diterima, dan keputusan operasional telah dihancurkan atas perintah komandan. Juga hilang catatan teknis sekunder, tidak ditemukan mesin Enigma maupun dokumentasi terenkripsi terkait. Pelat identitas pribadi tidak dapat digunakan. Meskipun struktur hierarki dipertahankan, pengidentifikasi individu tidak. Dari sudut pandang administratif, kombinasi ini menghilangkan kemungkinan untuk merekonstruksi dengan presisi urutan harian navigasi. Tanpa KTB, kronologi bergantung hampir secara eksklusif pada pernyataan-pernyataan di kemudian hari. Selama peninjauan, ditemukan peta laut parsial yang tidak sesuai dengan rute patroli biasa di Atlantik Utara pada tahun 1944 hingga 1945. Peta itu mencakup referensi ke arus lintang selatan. Dokumen tersebut tidak merupakan bukti tujuan yang spesifik, tetapi memang menunjukkan persiapan untuk navigasi di sektor yang lebih selatan daripada yang diperkirakan untuk penyerahan diri langsung ke arah utara. Elemen relevan lainnya adalah analisis konsumsi bahan bakar. U-530, kapal selam tipe 9, C-40, memiliki otonomi sekitar 13.000 hingga 13.800 mil laut di permukaan pada kecepatan ekonomis mendekati 10 knot, selalu di bawah kondisi yang menguntungkan. Dalam penyelaman, otonomi bergantung pada baterai listrik dan menuntut pengisian ulang berkala melalui mesin diesel yang beroperasi pada kedalaman snorkel atau di permukaan. Jarak langsung antara Eropa Utara dan pantai Argentina berkisar antara 6.000 hingga 7.000 mil laut, tergantung pada pelabuhan keberangkatan. Model tersebut memiliki jangkauan yang cukup untuk menempuh perjalanan itu tanpa pengisian bahan bakar ulang, asalkan mempertahankan rute langsung dan kecepatan konstan. Namun evaluasi selanjutnya menunjukkan bahwa sisa bahan bakar pada saat penyerahan diri tidak sesuai dengan pelayaran yang dijalankan di bawah parameter standar tanpa penyimpangan yang signifikan. Perbedaan yang diamati mencegah penentuan secara tepat waktu tambahan yang digunakan dan mil yang ditempuh di luar rute langsung. Apa yang berhasil ditetapkan adalah adanya ketidaksesuaian antara otonomi teoretis dan konsumsi yang dinyatakan.
Secara matematis, penyimpangan 1.000 atau 2.000 mil menuju lintasan yang lebih selatan akan berada dalam jangkauan kapal selam jika mempertahankan kecepatan ekonomis. Meskipun ini tidak mengonfirmasi bahwa manuver tersebut terjadi, hal ini membuktikan bahwa desain U-530 memungkinkan margin navigasi yang lebih luas daripada yang benar-benar diperlukan. Jika pada hari-hari terakhir konflik terdapat arahan yang berorientasi untuk memindahkan sumber daya strategis ke luar Eropa, hanya unit-unit tertentu yang akan memiliki otonomi cukup untuk melaksanakannya tanpa dukungan eksternal. Kapal-kapal selam tipe 9 yang masih dikerahkan di laut lepas pada saat kapitulasi adalah yang paling cocok untuk operasi jarak jauh. Dalam istilah operasional yang ketat, U-530 memiliki kapasitas untuk masuk ke lintang subantartika dan kemudian mengarahkan kembali haluannya ke Amerika Selatan tanpa melebihi margin strukturalnya. Temuan ini tidak membuktikan bahwa perpindahan tersebut dilakukan, tetapi memang menetapkan bahwa jika ada perintah dengan proyeksi selatan, kapal selam tersebut mampu memenuhinya. Komandan berpendapat bahwa ia memilih Amerika Selatan untuk menghindari penangkapan oleh pasukan Soviet atau Inggris setelah kapitulasi, dengan alasan bahwa ia lebih suka menyerahkan diri di pelabuhan yang jauh daripada melakukannya di zona yang terkait dengan garis depan timur. Namun, ia tidak memberikan urutan posisi dan waktu lengkap yang sesuai dengan minggu-minggu setelah perintah penyerahan diri. Jika selama periode tersebut keheningan radio dipertahankan, praktik yang konsisten untuk mengurangi risiko lokalisasi, kemungkinan verifikasi eksternal akan terbatas. Ditambah dengan penghancuran KTB dan kurangnya catatan radio yang lengkap, keadaan ini secara teknis membiarkan rekonstruksi mendetail dari pelayaran terakhir tidak ditentukan. Otoritas Argentina menyatakan secara resmi bahwa U-530 tidak menurunkan orang di pantai sebelum menyerah, juga tidak mengangkut tokoh politik atau militer tingkat tinggi. Komunikasi ini menanggapi tekanan diplomatik segera, tetapi tidak merekonstruksi segmen perjalanan yang hilang maupun menggantikan dokumentasi yang dihancurkan. Apa yang tetap ditetapkan adalah urutan dasar, perintah penyerahan diri, keputusan untuk menuju ke selatan, penghilangan persenjataan dek, penghancuran catatan pusat, penonaktifan identitas, ketiadaan peralatan kriptografi, dan keberadaan kartografi selatan yang tidak lazim. Kronologi internal dari lintasan perantara tetap secara teknis tidak ditentukan. Ketidakteraturan yang tercatat tidak didasarkan pada klaim luar biasa, melainkan pada elemen-elemen yang terdokumentasi. Penghilangan buku harian perang, ketiadaan catatan teknis yang lengkap, perbedaan antara konsumsi yang dinyatakan dan estimasi rute linier, serta penyerahan diri yang dilakukan di pelabuhan yang berbeda dari yang awalnya ditunjukkan dalam perintah kapitulasi. U-530 tetap berlokasi secara fisik dan di bawah inspeksi. Apa yang tidak dapat ditetapkan dengan presisi adalah rekonstruksi utuh dari rute akhirnya.
jaringan rahasia, Huemul dan pelarian nuklir. Masuknya orang ke Argentina pada masa pasca perang tidak hanya bergantung pada perbatasan yang terbuka, melainkan pada sistem administrasi yang presisi. Terdapat berkas-berkas bernomor, izin konsuler, telegram resmi, dan prosedur yang memungkinkan pemrosesan permohonan baik dengan identitas asli maupun di bawah alias. Ini bukanlah sebuah kisah yang samar, melainkan sebuah mekanisme formal yang berfungsi dengan langkah-langkah yang pasti. Setelah tahun 1945, sistem tersebut memungkinkan orang-orang yang tidak lagi dapat berpindah dengan dokumentasi asli mereka untuk menemukan tujuan yang layak. Dalam situasi yang terkait dengan jaringan Nazi, sebuah surat yang berasal dari lingkungan informasi pemerintah dapat mengaktifkan izin pendaratan dengan nama yang diminta, bahkan jika nama tersebut palsu. Kemudian, Direktorat Migrasi mengirimkan telegram ke konsulat Argentina yang memberitahukan persetujuan tersebut. Konsulat akan memanggil pemohon untuk mengambil izin tersebut. Dalam berbagai kesempatan, dokumen tersebut diambil oleh perantara yang terhubung dengan jaringan di Eropa, seperti Pendeta Krunoslav Draganovic dan Uskup Austria Alois Hudal, yang dikaitkan dengan fasilitasi dokumental di Italia. Dengan izin Argentina yang dikeluarkan di bawah alias, langkah selanjutnya bisa berupa perolehan dokumen perjalanan dari Palang Merah Internasional dengan nama yang sama yang dalam praktiknya berfungsi sebagai paspor. Dengan dokumen tersebut dan izin pendaratan, pemohon kembali ke konsulat untuk menerima visa masuk. Meskipun terjadi gesekan antara diplomat dan pihak migrasi, dalam sebagian besar kasus visa tersebut diberikan. Konsulat juga mengeluarkan sertifikat identitas yang kemudian memungkinkan pengurusan kartu identitas Argentina setibanya di Buenos Aires. Di Italia beroperasi delegasi Argentina untuk imigrasi di Eropa dengan kantor di Roma yang bertugas menangani urusan administratif dan di Genova di mana dokter-dokter Argentina melakukan pemeriksaan kesehatan. Instansi ini dapat menolak permohonan yang sudah lanjut atau memberikan pengecualian pada profil prioritas di dalam jaringan. Di Buenos Aires, Direktorat Migrasi mengumpulkan berkas-berkas individu mulai dari pengurusan pertama hingga masuknya secara efektif ke negara tersebut. Beberapa arsip mendokumentasikan masuknya orang dengan alias dan upaya-upaya selanjutnya untuk memulihkan identitas asli. Pada tahun 1948, selama arus migrasi maksimal, ratusan berkas dibuka setiap hari, didistribusikan melalui kuota yang diberikan kepada perwakilan komunitas Eropa yang sudah menetap. Pada tahun 1946, dibentuk Information Bureau Kepresidenan yang dipimpin oleh Rodolfo Freude, sebuah kantor yang bertugas memfasilitasi masuknya dan menetapnya para buronan. Dalam daftar tersebut juga muncul Carlos Fultner, mantan perwira SS, yang terkait dengan jaringan di Italia dan Swiss. Kerangka ini mengungkapkan adanya struktur negara yang mampu mengelola identitas alternatif, mengurus dokumentasi internasional, dan menjaga kerahasiaan administratif. Ketika sebuah negara memiliki sirkuit-sirkuit tersebut, ia juga dapat mengelola proyek-proyek tingkat teknis tinggi di bawah kerahasiaan yang ketat. Dalam konteks itulah proyek yang dipimpin oleh Ronald Richter di Pulau Huemul di depan Danau Nahuel Huapi dipasang dengan dukungan langsung dari Juan Domingo Perón. Proyek tersebut beroperasi di bawah rahasia politik yang ketat yang membatasi setiap upaya intervensi. Ketika dicoba untuk mengaktifkan komisi evaluasi, pemindahan yang direncanakan ke Bariloche dibatalkan atas perintah Presiden dan komisi tersebut diarahkan ke Direktorat Nasional Energi Atom di Buenos Aires untuk menyusun laporan pendahuluan tentang apa yang telah dilakukan di Huemul. Setelah pertemuan antara Perón dan Richter, disebarkan pernyataan resmi yang menyatakan bahwa Presiden telah menginstruksikan menteri terkait untuk menggunakan energi atom yang telah diperoleh, menghubungkan pengumuman tersebut dengan proyek Huemul dan menempatkannya sebagai pusat dari wacana negara. Richter meminta peralatan tambahan dan percepatan pekerjaan, menyebutkan infrastruktur berukuran besar seperti sebuah reaktansi setinggi beberapa meter dengan berat yang cukup besar yang ditujukan untuk penyesuaian eksperimental. Masalah muncul ketika negara membutuhkan verifikasi teknis tanpa merusak narasi publik maupun memutus fakta kerahasiaan.
Pada tahun 1952, Jose Antonio Balseiro dipanggil untuk bergabung dalam komisi evaluasi. Terlepas dari tekanan administratif, laporan akhir menunjukkan bahwa tidak ada bukti eksperimental maupun dasar teoretis yang membuktikan adanya reaksi nuklir terkendali. Penutupan diagnosis tersebut tidak berarti penghentian segera dari proyek. Perpanjangan kontrak dievaluasi, sementara Iraola Goitia mendesak untuk menyelesaikannya. Pada tanggal 24 Oktober, perintah penghentian definitif dikeluarkan dan Richter berulang kali melakukan perjalanan ke Buenos Aires untuk mencoba membatalkan keputusan tersebut. Intervensi fisik di pulau tersebut dilaksanakan dengan dukungan dari Menteri Perang Jenderal Lucero. Komandan Visina dibebas tugaskan, laboratorium ditutup, dan barang-barang yang diserahkan oleh negara disita. Sebagian materi kemudian dikembalikan atas perintah Presiden. Hingga titik ini, dokumentasi menggambarkan sebuah proyek rahasia yang diumumkan sebagai sebuah pencapaian, diaudit dengan tekanan politik, dan ditutup melalui intervensi administratif dan militer. Mulai dari sini, analisis berpindah dari ranah dokumenter ke ranah interpretasi. Keberadaan jaringan administratif yang mampu mengelola identitas, izin konsuler, dan dokumentasi rahasia telah terakreditasi dalam berkas-berkas resmi. Proyek Huemul di sisi lain juga telah terdokumentasi, didanai oleh negara Argentina, diumumkan secara publik, diaudit oleh komisi teknis, dan akhirnya ditutup pada tahun 1952 setelah adanya keputusan negatif. Apa yang tidak terdokumentasi adalah hubungan langsung antara kedua struktur tersebut di luar koeksistensi temporal mereka dalam periode politik yang sama. Telah diusulkan bahwa dalam konteks di mana jaringan yang mampu menyerap personel teknis di bawah kerahasiaan beroperasi, bahan sensitif juga mungkin telah dikelola tanpa meninggalkan keterlacakan publik yang lengkap. Namun, tidak ada dokumen yang mengonfirmasi transfer teknis terselubung dari Huemul ke yurisdiksi lain. Juga tidak tersimpan rekonstruksi menyeluruh tentang tujuan akhir dari semua peralatan yang diperoleh selama proyek berlangsung, meskipun ketiadaan tersebut tidak dengan sendirinya menyiratkan adanya operasi klandestin. Dalam literatur alternatif, karya-karya seperti Reich of the Black Sun oleh Joseph P. Farrell memperkenalkan kategori yang disebut merkuri merah, yang digambarkan sebagai zat yang terkait dengan silinder berlapis timbal yang dihubungkan dengan klaim tentang proses termonuklir. Kategori ini tidak muncul dalam arsip resmi Argentina yang berkaitan dengan Huemul, dan tidak ada bukti dokumenter yang menghubungkannya dengan proyek tersebut. Penyebutannya termasuk dalam ranah spekulatif. Apa yang dapat ditegaskan adalah bahwa Huemul beroperasi di bawah rezim rahasia politik yang signifikan, dengan akses terbatas, komunikasi terkendali, dan pengawasan presiden secara langsung. Tingkat kerahasiaan ini menghasilkan lingkungan di mana informasi beredar secara terbatas, bahkan di dalam aparat negara itu sendiri. Penutupan pada tahun 1952 menjawab sebuah keputusan teknis yang spesifik. Intervensi administratif dilakukan secara formal, terdokumentasi, dan dilaksanakan oleh otoritas nasional. Dari sudut pandang kearsipan, Huemul berakhir sebagai proyek eksperimental yang gagal. Tidak tersimpan dokumen yang menetapkan keberlanjutan teknologi eksternal yang berasal dari proyek tersebut. Kebetulan temporal antara jaringan administratif yang mampu mengelola profil teknis Eropa dan keberadaan program nuklir Argentina yang dikembangkan di bawah kerahasiaan pada tahun-tahun pertama, Perang Dingin merupakan fakta yang dapat diverifikasi, tetapi tidak menyiratkan adanya hubungan fungsional antara kedua proses tersebut.